Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a as-samaa'a bighairi 'imad wa khafada al-arda wa qaddara fiha aqwataha li naf'il 'ibad wa sabbataha bi nasbir rawasi wal awtad wassalatu wassalam ala afsahil fusaha wa sayyidil bulawa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-adkiya, amma ba'du. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang adab dari santri kepada guru. Kenapa kita harus bahas? Karena ini sangat rawan sekali, apalagi di zaman-zaman sekarang. Berupaya benar agar supaya tidak iktiraf kepada guru kita, tidak suudzon kepada guru kita, itu lebih baik dilakukan oleh para santri. Ada suatu kisah menarik di suatu ketika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, di dalam suatu kitab ini disebutkan bahwasanya di suatu ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu murid Imam Syafi'i, didatangi oleh gurunya yaitu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka Al-Imam Ahmad mempersiapkan dengan putrinya atas kedatangan beliau. Sudah disiapkan benar oleh Imam Ahmad, baik dari sisi makanannya, tempat istirahatnya, sudah disiapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi di waktu Isya, wa ba'dama tanawulu ta'am al-isya syawiyatan nama al-Imam Syafi'i fi ghurfati. Jadi setelah sehabis salat Isya, setelah makan Al-Imam Syafi'i masuk ke dalam tempat tidur, ke dalam kamar. Jadi dikatakan di sini wa fi sabahi qalat bintul Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi di waktu paginya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, putrinya ini menemui Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi lalu putrinya ini berkata, ahada huwa Syafi'i alladhi kunta tahaddasta anhu? Apakah ini yang disebut Imam Syafi'i yang ayah belajar ilmu hadis kepadanya, yang dikatakan dia alim dan dia allamah? Apakah ini yang disebut Imam Syafi'i kepada beliau? Maka Al-Imam bin Ahmad berkata, iya, huwa Imam Asy-Syafi'i. Lalu putrinya mengatakan, laqad hattu alaihi salasa umur. Saya meneliti Imam Syafi'i, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama katanya, annahu indama qaddamna lahu at-ta'am akala katsiran. Yang pertama, Imam Syafi'i ini di waktu baru datang dan diberikan suguhan sebelum tidur, Imam Syafi'i ini memakannya sangat banyak sekali. Apakah seperti itukah orang alim? Jadi ada rasa iktiraf putrinya karena dia belum tahu, belum kenal. Ada rasa iktiraf. Wa indama dakhala al-ghurfata lam yakum liyusalli qiyamal lail. Dan di waktu dia masuk kamar atau dia berbaring dan tidur di kamar, Imam Syafi'i tidak melakukan salat malam, kata putrinya kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu yang ketiga, wa indama shalla binal fajr shalla min ghairi ayyatawadda. Ketika Imam Syafi'i salat bersama-sama kita, Imam Syafi'i sholat tidak berwudu. Apakah ini yang disebut orang yang alim, kata putrinya. Wa idzan bil imami Ahmad. Jadi Imam Ahmad menanyakan hal ini kepada Imam Syafi'i yang ditanyakan oleh anaknya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tadi. 3 hal ini. Wa idzan bis Syafi'i yaruddu alal Imam Ahmad fayaqul. Lalu Imam Syafi'i menjawab apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi penelitian putrinya semalam. Ya Ahmad, kata Imam Syafi'i, hei Ahmad, katanya,
Laqad akaltu katsiran, sesungguhnya aku benar-benar makan banyak di tempatmu, katanya. Li'annani, karena sesungguhnya aku a'lamu an ta'amaka min halal, karena sesungguhnya aku tahu bahwa makanan yang disuguhkan kepadaku itu dari perkara yang halal. Tahukah kamu wa annaka karimun wa ta'amu karimun dawa, sesungguhnya makanan orang mulia sepertimu dan makanan orang yang mulia itu akan menjadi obat bagimu. Wa ta'amul bahil da, sedangkan makanannya orang yang pelit itu menjadi obat. Makanya ketika aku makan makanan orang yang pelit, saya takut karena akan menjadi penyakit. Dan aku makan banyak sampai kenyang di tempatmu karena aku tidak khawatir tentang makanan yang disuguhkan kepadaku. Itu kata Imam Syafi'i. Lalu yang kedua dijawab oleh Imam Syafi'i, wa amma annani lam aqumil laila fa li annani indama wada'tu ra'si li anama nadartu kana amamil kitab as-sunnah. Sesungguhnya aku tidak bangun malam, fali annani indama wada'tu ra'si, karena sesungguhnya aku sudah meletakkan kepalaku untuk tidur, li anama nadartu ka'anna amamil kitab as-sunnah. Saya melihat lembaran-lembaran dari Al-Qur'anul Karim dibuka. Saya melihat lembaran-lembaran Al-Qur'anul Karim dan as-sunnah dan hadis-hadis Rasul. Jadi mataku melihat seperti itu. Maka fafatahallahu alayya, maka Allah membuka kepadaku bi'ithnaini wa sab'ina mas'alatan min ulumil fiqh, dengan 72 permasalahan dari ilmu fikih Islam, aradtu an anfa'a bihal muslimin. Jadi aku bisa memecahkan suatu permasalahan, 72 permasalahan di dalam masalah ilmu fikih Islam, dan aku mengharapkan ini bisa bermanfaat nanti bagi orang-orang Muslim. Jadi di dalam tidurku mataku melihat lembaran-lembaran Quran dan hadis, sehingga aku bisa memecahkan 72 masalah, kata Imam Syafi'i, di dalam tidurku tadi. Lalu yang ketiga, falam yakun hunak fursatun li qiyamul lail, maka tidak ada bagiku qiyamul lail, aku tidak bangun malam. Kenapa? Wa amma annani shallaitu bikumul fajr, maka aku tidak melakukan bangun malam, katanya, karena aku itu melihat lembaran-lembaran yang tadi, lembaran-lembaran Quran yang ditampakkan kepada Imam Syafi'i oleh Allah, hadis-hadis ditampakkan sebagai kepada Imam Syafi'i oleh Allah, sehingga Imam Syafi'i bisa menyelesaikan 72 permasalahan dalam waktu semalam. Di dalam tidurnya bisa memecahkan suatu permasalahan ilmu. Adapun wa amma annani shallaitu bikumul fajr biwairi wudu'in, adapun saya melakukan salat subuh bersama kalian, saya tidak mengambil wudu, biwairi wudu'in, fa wallah, demi Allah, ma namtu aini hatta ujaddidal wudu, demi Allah aku tidak tidur, kata Imam Syafi'i, hatta ujaddidal wudu, sampai aku memperbarui wudu. Kenapa? Laqad bakitu tulal lail yaqdan, karena sepanjang malamku ini memang tidak tidur, sepanjang malam saya tidak tidur. Fasallaitu bikumul fajr biwudu'il isya, sedangkan solatku bersamamu di waktu subuh itu adalah wudu yang di waktu isya. Maka setelah itu Al-Imam Ahmad berkata kepada putrinya, coba kau perhatikan, coba kau dengarkan apa yang disampaikan beliau. Jadi kata Imam Ahmad, tidurnya orang alim, maka lebih bagus tidurnya Imam Syafi'i, lebih bagus daripada zikirku, ibadahku dari semalam. Maka hati-hatilah iktirad kepadaku. Nah, di dalam hal ini kita bisa akan petik berapa hikmah di balik cerita ini. Yang pertama tentang sedekah, bersedekah kepada guru dari perkara-perkara yang halal. Apa yang kita punya ketika
ketika guru kita datang ataupun kita sowan kepada guru, bawakanlah guru apa yang menjadi kesenangan guru. Karena disebutkan di dalam satu riwayat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyahiyul jahulu ahabbu ilallah minal abidil bahi." Orang yang dermawan, orang bodoh tapi dermawan, itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang ahli ibadah tadi. Walaupun ibadahnya dia bagus tapi dia pelit, maka Allah tidak suka. Allah lebih suka kepada orang yang dermawan meskipun dia orang bodoh. Kan banyak kan? Dermawan meskipun dia orang bodoh tapi dermawan. Orang ahli ibadah tapi cerekeng, tapi pelit. Allah tidak suka. Allah lebih suka kepada orang ahli, orang yang dermawan meskipun orang yang bodoh. Maka disebutkan di riwayat lain bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyahiyu qaribun minallah." Orang dermawan adalah dekat dengan Allah. Wa qaribun minan nas, dan dekat dengan manusia. Banyak temannya dia karena dia dermawan. Wa qaribun minal jannah, dan dia akan ditinggalkan oleh Allah dan dekat dengan dari surga. Wa ba'idun minan nar, dan jauh dari neraka. Mbiyan meskipun tandi ilmu tapi mbiyan dermawan, insyaallah dekat dengan Allah, dari Allah, dan dekat dengan surganya Allah, dan banyak temannya dekat kepada manusia, banyak. Tapi ba'idun minan nar, dan dijauhkan dari api neraka. Tapi sebaliknya, wal bahil ba'idun minallah, orang yang pelit itu adalah akan jauh dari Allah. Wal bahil ba'idun minallah wa ba'idun minan nas, dan menjauh dari manusia. Repot sendiri kan, karena ceceret. Orang kalau sudah pelit untuk mempunyai banyak teman itu susah sudah. Kenapa? Karena sudah jauh dari Allah, pastinya akan jauh dari manusia juga. Wa ba'idun minal jannah, dan akan jauh dari surga. Wa qaribun minan nar, dan dekat dari neraka. Maka bisa kita petik dua hal ini. Yang pertama, jangan putus asa. Walaupun kita ataupun antum tidak mempunyai ilmu, tapi antum mempunyai harta, gunakan harta itu sebaik mungkin. Karena dermawannya antum akan membawa dekat kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Dan hati-hati, jangan sampai iktirad kepada guru kita, suudzon kepada guru kita. Seakan-akan di dalam pikiran dan hati kita diisi bahwasanya yang dilakukan guru kita atau dilaksanakan perhari-harinya seakan-akan tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan kepada kita. Karena belum tentu yang terlihat oleh mata kita itu sesuai dengan apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika kita punya dosa kepada orang tua, Allah masih bisa mengampuni dosa-dosa kita. Tapi ketika kita sudah mengecewakan, menyakiti guru kita, la tumha abadan, tidak akan pernah bisa diampuni oleh Allah kecuali dia sudah minta ampun kepada guru. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.